Kepadatan kendaraan di gerbang tol Palimanan akan terjadi pada arus balik mudik Lebaran. Operator tol memprediksi volume kendaraan arus balik tidak jauh berbeda dibandingkan dengan arus mudik Lebaran pada kemarin. Kita bergabung dengan Cikal Mutazam dan juru kamera Ganda Monte serta David Sibarani yang saat ini ada di pintu tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Ya Cikal, bagaimana volume kendaraan yang ada di gerbang tol Palimanan saat ini? Apakah arus balik sudah mulai terlihat di sana? Saat ini volume kendaraan yang keluar dari tol Palimanan dari arah Brebes Timur atau pintu tol terakhir dari Brebes Timur ini memang belum padat, Egan. Meski begitu kami melihat ada beberapa kendaraan pemudik. Ini bisa terlihat dari mobil-mobil pribadi yang kemudian membawa barang-barang mereka dan berplat nomor mayoritas adalah berplat nomor D dari Bandung, kemudian B dari Jakarta. Ini artinya memang pada H+2 Lebaran ini ada beberapa pemudik yang memilih untuk kembali ke tempat domisilinya pada hari kedua Lebaran ini. Ini tentunya juga dari perbincangan sedikit tadi kami yang sempat mendapatkan informasi bahwa mereka agak sedikit tidak ingin kejadian terulang seperti kemacetan yang terjadi pada H-3 kemudian H-4. Untuk itu mereka memilih untuk mudik pada hari ini meskipun volumenya memang belum tinggi dan bisa terlihat juga memang di gerbang tol Palimanan ini masih belum ada kemacetan yang terlihat dari gerbang tol Palimanan ini. Kemudian diprediksi Kementerian Perhubungan sebelumnya sempat memprediksi bahwa arus balik ini akan terjadi pada esok hari atau pada H+3 Lebaran. Tentunya ini yang perlu dipersiapkan adalah tentunya ruas tol itu sendiri, kemudian persiapan-persiapan lainnya. Kami memang sengaja pada hari ini Egan untuk memantau bagaimana persiapan kemudian kondisi tol dari sepanjang tol Brebes Timur kemudian sampai ke gerbang tol Palimanan. Kami melihat dari gerbang tol Brebes Timur ketika masuk ada 6 pintu tol yang sudah dioperasikan. Ini memang keseluruhan gerbang tol ini sudah dioperasikan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah tempat rest area. Kami melihat sepanjang 25 km dari gerbang tol Brebes Timur baru ditemui adanya rest area tanpa SPBU atau tepatnya di kilometer 228. Baru setelah sekitar 20 km ini baru ditemui adanya rest area bagi Anda nantinya yang akan hendak melakukan mudik pada hari ini ataupun mulai pada esok hari. Ketika Anda mengalami kelelahan, Anda bisa masuk ke rest area di kilometer 228. Kemudian rest area selanjutnya kami melihat pada kilometer selanjutnya tepatnya setelah gerbang tol Martapada atau tepatnya di kilometer 209 atau 57 km dari pintu tol Brebes Timur. Di sini terdapat SPBU, jadi kami himbaukan kepada Anda para pemudik dari kawasan Jawa Tengah kemudian seterusnya untuk mempersiapkan bahan bakar kendaraan Anda karena jarak yang cukup jauh dari gerbang tol Brebes Timur sekitar 57 km baru Anda bisa menemui rest area yang terdapat pengisian bahan bakar di dalamnya. Kemudian kami lanjutkan perjalanan terus melaju hingga ke gerbang tol Palimanan di mana kami melihat juga kontur dari jalan tol ini sudah baik, Egan, tidak ada kerusakan yang berarti di sepanjang tol ini. Kemudian ini juga tentunya sebagai bentuk persiapan dari operator tol tentunya untuk meningkatkan kenyamanan dari para pemudik. Kami juga himbau kepada Anda para pemudik nantinya agar nantinya tidak mengalami kemacetan untuk menyiapkan uang pas. Kami tadi melakukan perjalanan dari Brebes Timur hingga ke Palimanan ini melakukan biaya Rp500. Bahkan tadi dengan kondisi normal dan kemudian kondusif, kami melakukan perjalanan dalam kecepatan normal. Kami menempuh jarak sekitar waktu tempuh sekitar 1 jam. Jadi seperti itu, Egan, kondisinya bahwa volume kendaraan memang belum meninggi, namun kami melihat ada beberapa pemudik yang memulai untuk kembali ke tempat domisilinya pada hari ini dan memang diprediksi bahwa arus mudik ini akan dimulai pada esok hari hingga nantinya menjelang di H+4 kemudian H+5. Egan. Jika apabila arus balik belum terlihat di sana dan belum mencapai puncak arus balik, lalu kemudian apa antisipasi yang kemudian dilakukan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang nanti?
tentunya evaluasi akan dilakukan baik dari pihak operator tol, kemudian dari pihak kepolisian, mengingat tentunya kita sama-sama tidak menginginkan horor kemacetan pada H- Lebaran yang mencapai puluhan kilometer ini terulang lagi ketika H+ Lebaran atau hari setelah Lebaran. Tentunya langkah-langkah akan disiapkan. Salah satu indikator yang menjadi sorotan dan juga menjadi faktor penentu adalah dari upaya yang dilakukan oleh kepolisian. Kami sempat meminta konfirmasi juga dari pihak kepolisian atau dari Polres Brebes, dan mereka nantinya akan menyiapkan rekayasa lalu lintas nantinya, dan juga di sepanjang jalan Tegal, dari kawasan Tegal, Jawa Tengah, kemudian menuju ke kawasan Brebes untuk nantinya bisa dialihkan melalui ke Jalan Pantura. Dan ada himbauan juga untuk nantinya para pemudik ini bisa menggunakan jalur selatan atau Lingkar Nagrek, karena agar tidak semua pemudik atau para pemudik kembali tertumpuk di jalur utara atau melalui tol Brebes Timur ini, bisa untuk melalui jalur selatan tentunya untuk menghindari kemacetan. Kemudian kami juga mendapatkan informasi meskipun belum secara resmi bahwa nanti apabila ada himbauan, apabila nantinya ada kemacetan yang cukup panjang terjadi, ada himbauan untuk nantinya gerbang tol ini diberlakukan secara gratis, namun ini akan dilakukan secara situasional di gerbang tol Brebes Timur. Apabila nantinya kemacetan mengular hingga puluhan kilometer dan memakan waktu 3 hingga 6 jam, artinya harus ada upaya-upaya yang dilakukan, termasuk dengan akses tol gratis ini. Tidak hanya di Brebes Timur, nantinya rencana dari pembayaran gratis tol ini juga akan diberlakukan di Cikarang Utama, mengingat mayoritas atau cukup banyak sekali pemudik yang berdomisili di Jabodetabek, sehingga nantinya juga akan melintas di kawasan tol Cikarang Utama. Namun sama seperti di Brebes Timur, kondisi ini juga akan berlakukan secara situasional, dan mengingat karena tol dari Brebes Timur kemudian di Palimanan sampai ke Cikarang Utara ini dikelola oleh operator tol yang berbeda, ya kan? Maka dari itu perlu ada koordinasi yang lebih lanjut terkait dengan pengelola tol mengenai rencana pemberlakuan tol gratis ini. Tentunya tidak hanya upaya-upaya yang dilakukan oleh para operator tol, kemudian pihak polisi ya juga sebagai penentu kelancaran dan juga kenyamanan mudik, tapi juga Anda, para pemudik, untuk juga menjaga kondisi kesehatan Anda selama libur Lebaran ini agar nanti kembali ke tempat Anda dalam kondisi sehat dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah-langkah antisipasi ini tentunya akan terus berkembang sesuai dengan kondisi di kawasan Brebes Timur yang tentunya selama H- Lebaran ini menjadi simpul kemacetan yang ada di kawasan perlintasan perbatasan Jawa Barat kemudian Jawa Tengah.